Sari, biasanya dipanggil Ais. Aku sekarang mahasiswa semester 1 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya atau mau sembarang kali lah ya, kepo-kepo boleh banget gitu. Langsung aja dia udah mulai jam 9.15, 9.14, langsung aja kita ke pembelajarannya aja. Oke. Yang dibahas sekarang, problems with article. Aku sekalian bukain bukunya dulu. Oh ya, aku kan mau belajar bahasa Inggris, ini aku saranin ini guys. Ini buku TOEFL sebenarnya, tapi ini ajib banget. Aku belajar ini nggak sampai semua naiknya banyak sih. Kalau misal kalian mau, ini namanya buku Longman. Longman, kalau kalian mau misalnya beli atau gimana gitu. Bentar, halaman 210. Oke, langsung aja. Ada yang tanya, berapaan Kak Longman? Ini aku nggak beli guys sebenarnya. Aku itu, ini aku ikut les bahasa Inggris gitu loh, terus dapat sepaket sama buku ini. Gitu. Tapi emang bukunya bagus-bagus aja. Gitu. Langsung aja ke problems with article. Oke, jadi artikel tuh apaan sih? Artikel tuh kayak apa ya? Aturan gitu loh guys. Aturan dalam berkata bahasa Inggris gitu. Bukan ya, the an. Ini pelajarannya dasar banget sih. Kalian pasti paham banget. Buat kalian yang mungkin udah paham, boleh banget. Tapi aku nih di sini pengen share-share aja sih buat kalian. Mungkin ada yang kayak agak bingung kan sama namanya artikel, karena artikel tuh aku lumayan bingungin gitu loh. Soalnya rumit menurut aku awal-awalnya. Tapi setelah paham itu jadi kayak paham, terus juga kan bisa lebih percaya diri dalam bahasa Inggris kan, gitu. Jadi artikelnya adalah kayak pelengkap aja gitu, pelengkap dalam kalimat bahasa Inggris. Ini artikel bukan berarti artikel yang artikel teks gitu, bukan gitu. Oke, langsung aja vocabulary-nya. Aku kasih dulu. Ini vocabulary yang bakal kita pakai seterusnya, kayak sering-sering ke depannya, yaitu ada noun. Noun itu artinya kata benda, ya. Kalau bahasa Indonesia itu kata benda kayak buku gitu kan, terus pensil itu kata benda gitu. Kalau verb itu kata kerja. Ini pelajaran dasar-dasar aja ya. Terus singular itu bentuk tunggal gitu. Jadi kalau misalnya pensil itu bentuk tunggalnya pensil, sebuah pensil gitu. Terus ini ada plural. Plural itu artinya bentuk jamaknya, yang berarti kalau bentuk tunggalnya itu sebuah pensil, berarti bentuk jamaknya itu kayak beberapa pensil, banyak pensil gitu. Terus consonants ini artinya huruf konsonan kayak B, C, D, F gitu. Terus ini vowels, ini huruf-huruf vokal kayak A, B, C, D, A, I, U, E, O maksud aku gitu. Ini pelajaran dasar sih. Kok kan mungkin takutnya agak kesusahan sama yang ini, kan bisa screenshot gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa lagi apa artinya, pasti slide-slide selanjutnya kan bisa kayak review lagi dari SS-annya tadi. Oke, noun in English can be either first countable and the second one is uncountable. Maksudnya apaan nih? Bentuk noun, kata benda dalam bahasa Inggris itu bisa aja berupa sesuatu yang countable atau yang bisa dihitung. The noun can be counted. It must be either plural or singular. Ya, jadi ini bentuk bendanya itu bisa dihitung. Kayak misalnya ya, kacamata nih, kacamata yang aku pakai. Ini kacamata ya. Ini kacamata kan satu kan, bisa dihitung gitu. Ini namanya countable. Ini pensil. Bukan pensil sih, ini bolpen ya. Bolpen ini satu hitungannya kan, bisa dihitung gitu. Jadi ini benda-bendanya bisa dihitung, ya kayak dolar, apple, pen gitu. Ataupun bentuk plural, misalnya beberapa pensil, beberapa bolpen gitu. Nah, yang kedua ini ada bentuk uncountable. Uncountable itu apa? Uncountable itu bentuk barang yang nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung maksudnya gimana ya? Ada beberapa barang tuh yang kayak impossible untuk dihitung ya. Atau enggak, kalau dihitung pun itu dalam bentuk keadaan yang banyak. Kayak money, water, juice, love gitu kan.
Air kan ngitungnya kan nggak mungkin kan ngitung 1 tetes, 2 tetes gitu kan, segelas kan nggak mungkin ngitung berapa banyak tetesnya, nggak mungkin gitu. Terus ini jus juga love, cinta gitu. Terus money. Ini kenapa ya money kok uncountable, sedangkan dolar itu countable? Gini guys, money itu bentuknya luas ya. Karena money, misalnya 1 lembar uang, itu tuh bisa, 1 lembar tuh bisa 5.000, bisa 10.000, yang artinya tuh nggak pasti. Nggak pasti. Jadi kenapa money itu, uang itu disebut uncountable atau nggak bisa dihitung? Karena nggak pasti tuh guys. Ya, meskipun selembar dia tuh bisa kayak jadi 2.000, 3.000 kan macem-macem ya. Jadi makanya tuh nggak ditentuin secara uncountable. Kalau rupiah, rupiah setauku gimana ya? Bentar, nggak kelihatan. Rupiah sebentar, yang kiri itu kan dolar ya. Dolar itu hitungannya sebenarnya kok di dolar itu hitungannya kan karena gini loh, di dolar kan $1 kan ada ya di dolar. Sedangkan di rupiah, $1 tuh kan nggak ada. Kayak nggak mungkin kan pakai rupiah, kayak rupiah, $1 kan kayak jarang banget ya. Kita rata-rata kan kayak 1.000, paling kecil 500 gitu. Makanya aku kayak nyebutin jumlah nominal rupiah, itu kan nggak mungkin kayak $1,000, pasti kan dikasih S di belakangnya. Ya kan? Kalau pasti dengan penulisan uang di penulisan nominal, kalau rupiah itu pasti rupiahnya dikasih S. Karena dia dalam bentuk dolar itu jarang dipakai gitu. Sebenarnya menurut aku ya, rupiah, sebenarnya aku kurang tahu sih ya kalau dia tuh countable atau uncountable. Karena kan dolar kan bentuknya kan seperti apa ya, mata uang. Sedangkan Indonesia itu rupiah itu mata uang. Jadi menurut aku sebenarnya mungkin ya itu countable ya, countable singkat aku. Kalau yang uncountable itu yang dalam bentuk bendanya, uangnya kayak lembaran gitu loh. Kalau countable yang dolar, rupiah itu kan bisa dihitung dan juga dikasih kayak S gitu loh. Iya kan? Kalau misal kalian beli barang dalam nominal, misal saya beli susu seharga 5.000. So, jadi bentuk nominalnya kan 5.000 rupiah, pakai S ya kan? Rupiah kan nggak rupiah doang. Jadi menurut aku rupiah itu countable guys ya. Ini menurut aku, jadi bisa aja salah. Soalnya kalau dihitung-hitung kayaknya rupiah sama dolar kan kayak sama-sama semata uang gitu kan. Oke, next ini udah paham ya. Jadi ada 2, countable sama uncountable gitu. Next. Nah, ini articles with noun. Articles with noun. Nah, ini ada beberapa contohnya, yaitu I have money. I have money. Ini bentuknya uncountable, ya kan? Money itu nggak bisa dihitung. Dan dalam bentuk uncountable ini sebenarnya dia tuh nggak perlu artikel. Jadi kan nggak perlu pakai I have a money, I have earn money, I have the money. Itu nggak perlu. Kan pakai I have money aja nggak apa-apa gitu kan. Yang uncountable apa sih? Kayak love gitu kan. I have love. Jadi kan nggak perlu bilang kayak I have a love. Itu bukan. Jadi kan cuma perlu I have love gitu kan. Terus kalau misalnya juice tadi kan I have juice, I have milk gitu. Kecuali kalau susu gitu ya, susunya kayak nyebutnya dalam suatu gelas gitu kan. Satu gelas. Kayak nyebutnya kan I have a glass of milk gitu kan. Karena kalian punya segelas susu. Tapi kalau dalam bentuk susu sendiri tuh, susu itu kan nggak bisa dihitung. Jadi kalau misalnya susu doang ya I have milk gitu. Tapi kalau kalian nunjukin jumlahnya ya berarti I have a bottle of milk, I have a cup of milk kayak gitu. Jadi bisa pakai artikel kalau ada hitungannya gitu. Terus yang kedua I have books. I have books. Books itu countable kan ya. Bentuk buku gini kan countable, bisa dihitung 1, 2, 3 gitu. Dan books itu kan bentuknya plural ya, karena dia pakai huruf S di belakangnya, berarti dia jumlahnya lebih dari 1 gitu. Dan ini apakah perlu artikel? Nggak perlu sih, nggak apa-apa. Ya, jadi I have books itu nggak apa-apa. I have pens, I have rulers,
I have cables, itu nggak apa-apa. Nggak perlu pakai a atau an atau the. Nah, terus yang terakhir ini ada article needed ya. Bentuknya adalah countable singular. Ya, ini bentuk bukunya satu doang. Bentuk bukunya satu doang gitu. Tapi harus pakai artikel. Kenapa? Untuk nunjukin itu bahwa jumlah cuma satu aja gitu. Jumlahnya cuma satu aja. I have a book, saya punya sebuah buku. I have a pen, aku punya sebuah pena. Aku punya sebuah kabel. I have a cable gitu. Jadi kalau intinya kalau dari sini tuh bentuk satu buah yang bisa dihitung itu harus pakai a, harus pakai artikel, ya harus pakai a. Kalau nggak bisa dihitung atau bentuknya plural itu nggak apa-apa, nggak pakai. Oke, kayak gitu. Paham ya? Paham kan? Kalian paham nggak sih? Aku kecepatan nggak ya jelasinnya? Di chat gimana? Maksudnya artikel needed itu apa? Artikel needed itu artinya memerlukan artikel. Artikel needed itu nggak Kak. Oke, ada yang Diandra, kamu nggak pahamnya di mana? Kamu bisa PC kalau misalnya kurang paham. Nanti biar aku jelasin balik. Ya, artikel needed itu artinya memerlukan. Oh, oke. Oke, nggak paham kan intinya ya nggak apa. Oke, intinya artikel needed itu artinya butuh artikel, butuh a, and, atau the, ya. Ya kan harus ingat-ingat ya, bentuk artikel tuh kan aku lupa jelasin nih di awal-awal. Bentuk artikel tuh a, and, sama the ya, oke, buat kalian yang belum tahu. Ya, jadi kalau bentuknya uncountable atau plural, nggak perlu pakai artikel, nggak apa-apa, gitu. Next. Ya, ini note ya. A singular noun must have an article or some other determiner such as my or each. A plural noun or an uncountable noun may or may not have an article. Jadi bentuk singular ya, bentuk singular itu tadi bentuk tunggal itu harus punya namanya artikel. Nah, artikel ini bentuknya berupa a atau an atau the atau determiner yang lain seperti such as my or each gitu. Jadi kalau misalnya kayak nggak ini bentuk determiner itu apa ya? Seperti bentuk kepemilikan. Ini kayak my kan kepemilikan ya. Sebenarnya determiner itu luas sih, nggak kepemilikan doang. Tapi kalau dalam bentuk kepemilikan ya pakai my, our, her, his gitu kan. Jadi misalnya kan buat kalimat gitu kan, a book, I have a book, kayak aku punya sebuah buku, itu harus pakai a atau an gitu. Terus yang kedua, bentuk plural, bentuk jamak, atau uncountable noun, atau yang nggak bisa dihitung, itu may or may not have an article. Maksudnya apa nih? Ya, jadi kan aku bilang di slide pertama itu kan seharusnya nggak perlu pakai artikel, nggak apa-apa gitu. Tapi di sini tuh ditulisin kalau bentuk plural, bentuk jamak sama bentuk uncountable itu bisa pakai ataupun nggak pakai. Tapi persyaratannya artikel yang dipakai itu nggak boleh pakai yang a atau an, cuma bisa the doang. Karena ini udah mutlak ya, e sama n kan miliknya satu buah gitu. Tapi kalau the itu miliknya lebih luas. Ya, jadi kalau singular ini bisa pakai ketiganya. Tapi kalau plural atau uncountable itu bisa cuma the ataupun nggak pakai artikel sama sekali. Ya, paham kan ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalian bisa chat sih. Kalian paham apa tidak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham kan ya? Oke. Oke, good. Kan berpengaruh nggak itu dengan to be? Karena ini bentuknya noun ya, kan dalam bentuk kalimat tuh kan ada subjek, to be, verb, sama objek ataupun keterangan lainnya gitu. Dan bentuk noun ini biasanya bentuknya sebagai objek gitu kan, bentuk noun. Jadi apakah berpengaruh? Enggak gitu. Kalau misalnya kan pakai
to be, berarti kan itu bentuknya masa sekarang ya. Kayak misal I am having a pen. I am having a lip balm. I am having an eraser gitu. Jadi bukan menurut aku sih, emang kayaknya to be itu nggak ngaruh deh ya. To be itu kayaknya nggak ngaruh. Ya, kalaupun Ken maunya bentuknya simple, kalimat simple, nggak pakai to be, kan bisa kayak I have money, I have $1, I have $2, kayak gitu. Tapi kalaupun Ken pakai to be, yaitu bentuk sekarang, bentuk sekarang gitu. Kayak misal I'm having $1 itu bisa gitu. Tapi cuma kayak menurut aku ribet ya gitu. Menurut aku sih lebih sarannya pakai yang simple kalimat simple aja gitu, kayak I have money atau enggak gitu. Tapi pakai to be pun kayaknya nggak ngaruh kok. Sans, oke? Okay? To be nggak ngaruh guys. Baru 7.30, oh cepat banget ya. Aku ini gasnya kecepatan nggak sih? Next, oke, ini question. Aku jawab dulu kayaknya yang pertama ini. There is blah 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 car in front of the building. Ada blah 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 car in front of the building. Nah, ini yang kosong itu tepatnya untuk articles ya. Dan ini articles ini merujuk ke bentuk noun. Ini noun-nya ya. Noun tuh benda kan? Ya. Ini bendanya. Bendanya tuh mobil. Mobil guys bendanya. Oke. Okay. There is blah 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 car in front of the building. Ada bla 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 mobil di depan gedung gitu. Kira-kira ini artikel yang cocok apa? Kira-kira a, an, atau the? A. Ya, bener. Yang pertama A. There is a car in front of the building. Ada sebuah mobil di depan gedung. Karena car ini bentuknya itu ya singular ya. Car ini bentuknya singular. Car ini bentuknya sendirian. Ya, jadi pakai A harus. Terus yang kedua, can you heat water for bla 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 tea? Kalau menurut kalian, ini kira-kira pakai A, an, the, atau nggak pakai? The ternyata the, oke. Oke guys, ini tuh ada dua jawaban ya. Ini bisa pakai the ataupun nggak pakai artikel nggak apa-apa ya. Jadi kalaupun can you heat water for the tea itu boleh, benar gitu. Tapi kalaupun misal kamu buat tulisannya can you heat water for tea itu juga benar ya. Jadi itu optional ya. Sesuai kata yang aku bilang tadi. Bentar. Ya kan sebelumnya kan plural or uncountable noun itu may or may not have an article. Jadi boleh pakai ataupun nggak pakai, serah gitu, bebas, serah kalian, serah pokoknya. Karena T bentuknya nggak bisa dihitung, jadi dia Oke, jadi ya pokoknya up to you ya guys, up to you. It's all up to you. Kayak mau use yang mana, kayak mau pakai yang mana, mau pakai for the tea or for tea, itu boleh banget. Nanti aku jelasin penggunaan the sama lain-lainnya itu enaknya gimana nanti slide selanjutnya. Sorry. Oke, yang ketiga. Manager sent a blah 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 memos to his employees. Oke, kalau menurut kalian jawabannya apa? Memos. Ini bentuk jamak ya dari memo ya. Menurut kalian jawabannya apa nih? Oke, ada yang they, ada yang earn, ada yang nggak pakai. Oke. The manager sent memos to his employees. Nggak pakai. Nggak pakai. Serius nggak pakai. Serius nggak pakai. Iya bener sih. Nggak pakai guys ya. Nggak pakai boleh ya. The manager send memos to his employees. Benar. Tapi sekali lagi ya, kayak yang awal tadi, kalau bentuknya plural atau uncountable, ya dia tuh boleh pakai the ataupun nggak pakai artikel. Jadi kalau misalnya the manager send memos to his employees, itu benar.
kan, meskipun nggak pakai artikel itu fine banget gitu. Tapi kalau misalnya manager send the memos to his employees juga bisa benar juga gitu. Tapi penggunaan the ini menurut aku bakal lebih merujuk pada sesuatu yang udah biasa kita pahami gitu. Nanti aku jelasin lagi deh. Ini udah paham ya? Yang pertama jawabannya enggak sih, bentar. Aku isi deh ya, biar nggak kosong-kosong banget. There is the a car. I have ini bisa the or no article needed. No article needed. Sorry. Ya, ini yang ketiga bisa the manager send, the juga bisa, atau no article needed. Ya, artikel needed itu nggak perlu artikel gitu maksudnya. Oke, paham ya kalian semua? Paham nggak sih? Kalau pakai some bisa nggak, Kak? Some gimana ya? The manager send kayak the manager send some memos to his employees. Boleh, tapi some itu bukan artikel. Oke, boleh banget sumpah. Jadi ada yang tanya lewat privat kan di DM Zoom, katanya boleh nggak kau pakai some, Kak, gitu. Nah, jadi jadinya kayak mungkin the manager send some memos to his employees, ya bisa. Tapi tapi some itu bukan bentuk artikel ya. Artikel itu cuma a and atau the ya. Itu bebas aja gitu, kayak beberapa gitu. Itu free aja. Oke, ada yang nanya lagi nggak ya? Dimension sebelumnya. Iya, benar. Nanti aku jelasin lagi di slide selanjutnya. Paham. Oh, paham. Oke. Mantap jiwa. Oke, kalau paham. Bagus. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu distinguish A and N. Mungkin kalian nggak taunya apa artinya distinguish. Distinguish ini, menurut aku katanya lumayan sulit sih. Aku juga baru tahu. Distinguish itu artinya menentukan. Ya, distinguish menentukan penggunaan a dan an. Ini gampang pol, ya Allah, sumpah gampang pol. Ya mungkin kan yang udah tahu dasarnya pasti kayak ini pelajaran apaan sih, tapi nggak apa lah ya, kita review aja buat ringan-ringan aja bahasnya. Oke. Karena kemarin kan aku udah bahas tentang apa sih, tentang itu loh, kayak teks itu loh, teks buat latihan UTBK gitu, jadi kayak berat banget, tapi ini kayak lebih easy gitu, kayak lebih flow gitu. Jadi aku suka-suka aja bahas ini. Okay, what is the difference? The basic difference between A and N is that A is used in front of consonants and N is used in front of vowels, ya. Bentuk difference, perbedaan secara basic, secara dasar antara A sama N itu adalah kalau E itu dipakai di depan huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa aja tadi kan? Udah aku kasih vocabnya. Konsonannya huruf konsonan ya. Konsonan ya kayak B, C, D, F, G, H gitu. Sedangkan N is used in front of vowels. N itu dipakai di depan huruf vokal ya. Misalnya huruf vokal itu apa ya? Apple. Jadi kalau misalnya menyebutkan sebuah apple itu bukan a apple tapi an apple, ya. Sebuah apple itu bukan a apple tapi an apple. Apalagi pen. Kalau pen kan depannya huruf konsonan p, berarti bukan. Jadi kalau an pen itu salah, itu harus a pen. Oke, a pen. Apalagi yang depannya a ya, yang depannya huruf vowel ya. Euro gitu kan ya, euro. Tahu kan? Oh, euro. Ice cream. Ya boleh. Oke, benar. An elephant. Ya benar. Udah makasih udah ngasih contoh, my God. An apple, an elephant, an ice cream. Ya, untuk depannya vowel itu pasti depannya harus an. Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu ya, kenapa kok ada beberapa kalimat tuh dikasih depannya huruf an gitu. Kenapa nggak gitu? Karena depannya huruf vowel, guys. Depannya huruf vokal. Dan juga nggak enak nggak sih kalau misalnya kan ngomong
A terus huruf vokal kayak apple kan nggak enak ya. Apple, elephant kan nggak enak. Jadi makanya ditambahin N gitu. An American, yes, yes, benar banget. Oke, udah paham ya. Jadi yang A itu dipakai di huruf konsonan, kalau N yang depannya huruf vokal. Ini easy peasy lemon squeezy. Next, ya. Terus yang next itu ada start with consonants. Ya, ini yang consonants contohnya tadi ya. A book, a man, a page, a game, a car, sebuah buku, sebuah man orang, sebuah halaman, sebuah game, sebuah mobil gitu. Atau juga ada contoh bentuk vowelsnya kayak orange, illness, even, automatic, an apple gitu. Ya, jadi ini bentuk-bentuk vowels yang biasanya depannya O, depannya I, ini kan depannya O, depannya I, depannya E, depannya A, depannya A, berarti kayak depannya pakai N gitu. Ini easy peasy lemon squeezy guys, oke. Okay. Next ya, ini kayaknya langsung question deh. Ya kan, question. Sudah guys, oke guys, sans guys, oke. ini DM section apa nih? Bukan DM. Ini chat section apa nih? Oke guys, sans. Nanti bakal aku jelasin, santai guys. Oke. Gak apa. Saya akan meluruskan hal ini, oke? One of university already ended their examination. Oke, ini langsung aja. Kayaknya kalian tahu deh jawabannya apa. Nomor 1 jawabannya apa? One of university already ended their examination. Ini kira-kira artikel yang dipakai apa? A atau N? University. Cepat. A, N, gitu. Oke, ada yang A, ada yang N. Dan di sini adalah tugas saya adalah untuk meluruskannya. Luruskan. One of university already ended the examination. Apakah atau N? Jawabannya adalah A. Ya, A guys. Kenapa nggak pakai N gitu? Pasti kan yang tanya nih, kenapa nggak pakai N? Padahal kan depannya vowel gitu. Ya guys, ya. Jadi ini nggak cuma dari berdasarkan dasar perkataannya aja. Mungkin perkataannya emang depannya itu mungkin depannya U ya, mungkin bukan of university kan, tapi depannya U kan. Ini kan kayak kesel gitu, Pak. Kayak kenapa nggak a university kan depannya kan U gitu. Kan kok ngomongin university, kan tuh university apa university gitu kan. Sebenarnya lebih ke arah cara pembacaan sih guys ya. Sebenarnya tuh yang sebelumnya awal tadi itu cuma basicnya aja. Sesuai awal kan, ini cuma basic difference aja. Kalau biasanya yang depannya vowels itu mesti pakai N, tapi yang depannya konsonan pasti depannya A gitu kan. Nah, university ini kan depannya awalnya bacanya bukan university, tapi kan university. Kalau kalian baca university itu pasti depannya kayak ngomong huruf Y ya kan. Y depannya kayak huruf konsonan gitu. Jadi kenapa ini pakainya a university bukan an university. Paham ya? Jadi itu yang vowels itu emang basic aja, tapi tergantung pembacaannya. Kok university kan bacanya university, bukan university. Jadi a university already ended the examination. Salah satu dari universitas telah menyelesaikan examination mereka. Terus yang kedua, I will go in blah 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 hour. Jawabannya apa guys? Buru. Buru apa nih? Oke, rata-rata ini nggak ada yang jawab apa? Masa sih? Depannya huruf H loh. Depannya huruf H guys, kok bisa Yang benar. Ya udahlah ya. Ya oke. Karena ya benar. Oke. I will go. Ini kayaknya kurang lengkap deh. Ini aku buat kalimatnya gimana? I will go the in ini kayaknya aku salah buat soal deh. Bentar. I will go there itu apa ya? I will go there. In an hour gitu ya. I will go there in hour itu apaan?
Wah, ini tutor bahasa Inggris gak jelas gitu. I will go there in hour. Iya, pakainya an ya, pakai an. Oke, kenapa? Karena hour bacanya hour kan, bukan baca hour kan bukan hour ya. Kok kan ini masalah pronunciation aja sih. Jadi kalaupun misal ada kata 1 hour, 2 hours itu kan bacanya kan hour gitu, bukan hour atau whore atau gimana. Whore itu kotor ya, jangan. Ya kayak hour kan bacanya. Ini bacanya hour guys ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu kan mungkin ada yang pada kalian yang belum tahu. Jadi bacanya hour bukan hour atau hour gitu. Ini bacanya hour. Jadi bener ya, kebanyakan jawabnya an. Kayaknya mereka kan udah berpengalaman nih ya. Jadi aku kayak kayak buat quiz aja nih rasanya, kayak nggak ngajarin. Enak banget sumpah. I will go there in an hour. Bener ya, jawabannya an berarti. Terus yang ketiga, oke. Jawabannya apa? You can't drive in one-way street. Oke. Apa ya? One way. You've got tell me why and not a heartache. Bener deng. Bener guys. Westlife mana suaranya? Ini one way guys, bukan that way ya. Oke, you can't drive in bla 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 one way street. Ya sesuai sama komentar kalian tadi. Iya benar. Ya jawabannya A, bukan an. Kenapa? Lagi-lagi kenapa kok depannya vowel tapi kok bukan pakai an gitu kan? Ya kan baca one kan depannya kayak huruf W gitu kan, one way, one kan bacanya nggak one kan nggak gitu, bacanya kan one. Jadi kalau misalnya kan bayangin deh kan ngomong an one kan nggak enak banget ya. An one ya bacanya a one way street ya. Berarti ini yang nomor 3 udah fix ya, udah kan udah berpengalaman banget. One Direction aja dah, one way on other. 1D, ada directioner di sini, guys. Oke, aku isiin jawabannya. Tadi yang pertama apa ya? One of A. One of A. I will go there in an hour. You can't drive in a one-way street. Oke, bener guys. Oke, mantap jiwa. Kita lanjut. Ini sekarang jam berapa? 7.47. Santai banget. Oke. Langsung next. Which one is the right answer? Oke. Kan baca yang kiri dulu ya, jangan baca yang kanan dulu ya. Ini kanan abaikan dulu, yang kiri dulu ya. Kira-kira yang benar mana? He saw a new movies atau he saw new movies? Menurut kalian yang benar antara mana? Yang atas apa yang bawah? Ya, kok yang ini? Yang atas apa yang bawah? Jawaban yang benar mana? Sepi banget nih chatnya. Tadi rame banget loh. Sekarang kok bawah. Yakin nih bawah. Masa bawah sih? Kok kayak jawaban kalian sama semua? Nggak ada yang mau beda. Oke, bawah ya, Kak. Ya, benar. Ya, karena kita di sini, karena kita ini bahas tentang articles ya, berarti patokannya itu di kata benda. Ya, kata bendanya apa? Movies, ya kan? Kata benda itu di movies, guys. Ya, movies. Ini kan movie kan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya movie, tapi bentuk jamaknya movies, right? Bentuk jamaknya movies, gitu. Tapi kalau bentuk jamak, apakah ini bentuknya bisa dikasih A? Kan nggak bisa ya. A itu hanya bentuk tunggal aja, movie doang. He saw a new movie, baru benar. Tapi kok movie, salah ya. Kalau movies gini, kan bisa pakai artikel the atau nggak pakai. Jadi yang benar ini yang bawah guys ya. Ini yang benar, oke. Ini yang benar, yang bawah yang benar. Kan semua sangat-sangat pintar, oke. Luar biasa. Kok sekarang kita lanjut ke sebelah kanan? Oke, yang benar yang mana? Other or another? Oke. Mana nih? Chatnya dikit banget. Ayo, buru. Biasanya rame loh. Do you have other books? Do you have another books?
Oke. Gimana? Bentar guys, aku mau nyoba ganti lipstick guys. Ini bisa ganti lipstick ternyata ya. Wah, jangan pakai ini aja deh. Oke, jawabannya oke, mantap. Atas. Ya, oke, benar. Emang bisa, Kak? Bisa, coba. Kalian coba deh on cam. Masa aku doang yang on cam? Kan harus coba on cam, guys. Oke, guys. Kalian coba on cam deh. Coba on cam deh. Terus kalian nyoba ada choose video filter, terus cari studio effect, terus ada bisa ganti lipstick. Ini ganti warna kuning pun bisa, serius. Coba. Ya kan? Ya, aku ganti yang normal aja, oke. Nggak support laptop masih kentang, Android nggak bisa, filter, HP nggak bisa guys. Kan pakai HP ya, kalau pakai laptop bisa ya. Kalau pakai laptop bisa ya. Kalau pakai HP kayaknya belum bisa deh. HP ku juga belum bisa kok guys ya. Kayaknya HP belum bisa semua deh. Oke, yang benar ini yang atas. Ya benar, yang benar yang atas. Kak, pesen pecel lelenya 1 dong. Lagi ngajar sekarang, maaf ya. Lagi part timer, nggak jual lele lagi. Do you have other books? Ya, other itu bentuk jamak dari another. Oke, paham ya. Ini easy. Ini bentuk normal Mohon sih. izin. Iya, apa? Coba ulangi dulu Kak, soalnya tadi agak putus-putus di sini Kak. Dari yang mana? Dari yang mana? Dari yang kanan? Dari kanan juga nggak apa-apa Kak. Dari kanan. Oke. Tadi siapa yang ngomong? Oke. Nggak kelihatan. Oke. Jadi, do you have other books atau do you have another books? Ya, itu jawabannya sesuai sama chat kalian tadi. Jawabannya atas. Yes, benar. Atas. Kenapa atas? Karena other itu bentuk jamaknya dari another. Kalau kalian ngomongin another, itu pasti satu hal lain. Gitu. Misal, do you have another pen? Satu pensil lainnya gitu. Tapi kalau kalian tanyain, do you have other pens? Ya kamu keluarin banyak itu kan, 3 gini kan. Ini kan other pens. Ini bentuknya jamak, jadi pakainya other. Ya mungkin banyak yang bingung kan, mungkin yang baru tahu. Aku juga baru tahu itu akhir-akhir ini loh, kayak baru sebelum UTBK gitu kan. Nyata itu untuk yang bentuk jamak. Kalau untuk another itu bentuknya tunggal. Ya guys, paham kan? Ini bentuk dasar. Jadi misalnya kalian mungkin bingung ya, ini pakainya pakai another apa pakai other ya. Kalau satu benda itu pakai another, kalau other itu pakainya banyak benda. Paham kan ya guys? Oke Kak, itu spidospermen. Aduh keciduk guys, maaf guys. Aduh, masa aku keluarin pulpen aku. Aku masa jangan deh. Oh, kira another yang plural. Oh, bukan. Oke. Another itu yang single ya, yang singular aja. Kalau other itu yang banyak ya. Dari itu aja kayak gitu kan. Tadi kan juga artikel kan depannya depannya ini juga depannya an. Berarti kan another, ada satu lagi kayak gitu. Next question, paham ya? Ini paham, pasti paham dong. Another bisa buat person ya, Kak? Another. Another. Kayaknya person tuh ada lain nggak sih sebenarnya? Kayaknya bisa deh ya. Another buat person bisa nggak ya? Kayak another person, other person. Bisa kok kayaknya. Bisa deh. Seingat aku tuh ada bentuk lain yang kayak gini, tapi aku lupa nggak nyantumin. Ya udahlah ya. Siapa tahu ntar inget bulan-bulan depan. Oke. Next ya. Next question. Okay. How to distinguish between specific and general idea? Ya, gimana cara menentukan antara bentuk spesifik dan general gitu. Ini adalah penjelasan kapan kita harus pakai the, kapan kita harus pakai a gitu ya. Mungkin ada yang kalian bingung. Mungkin bisa dipakai dua-duanya kan, kayak di plural bentuk uncountable kan bisa pakai the, bisa nggak pakai gitu kan. Terus juga yang bentuk singular kan bisa pakai a, an atau the gitu. Nah, ini kita nentuin kira-kira pakai the-nya kapan, pakai a-nya kapan gitu. Oke. Dalam bentuk spesifik, ya, the definite article is used to refer to one specific noun. Ya, jadi bentuk spesifik, ya. Bentuk spesifik ini kayak the ya, the gitu.
bentuk spesifik ini untuk refer, untuk merujuk pada suatu benda yang kamu udah tahu sebelumnya. Contohnya kayak Tommy will bring the book tomorrow. Ya, pakai the karena misal ini kamu yang ngomong ya. Misal aku yang ngomong Tommy nih. Tommy bakal bawa bukunya besok gitu. Tommy will bring the book tomorrow. Tapi di sini sifatnya aku tuh tahu buku apa yang dia bawa, kayak buku apa yang dia bawa gitu kan. Tommy will bring the book tomorrow. Jadi kayak aku tuh tahu dia bakal bawa buku yang mana untuk besok gitu. Terus yang kedua, he will arrive on the first Tuesday in July. Dia akan datang, dia akan sampai di Selasa pertama Juli gitu. Kenapa pakai the? Karena cuma satu bulan kan first Tuesday cuma hari Selasa minggu pertama kan cuma satu aja ya. Jadi makanya pakai the karena kita udah tahu. Oh, pokoknya Jumat pertama gitu. Intinya gitu sih. Oke. Bentar. Oke, he will arrive on the first Tuesday in July karena emang Juli itu cuma satu doang. Selasanya, ya kan? Cuma Selasa doang. Terus yang terakhir, he sailed on the Pacific Ocean. Kenapa pakai the? Karena ocean-nya udah tahu. Ini samudranya tahu, ini samudra Pasifik gitu kan. Ini bukan samudra anta-beranta nggak jelas atau dari banyak hal gitu. Nah, beda sama yang sebelahnya. Ini general. General, the definite article is used when the noun could be one of several different nouns. Ya, jadi artikel ini bisa di-refer, bisa merujuk pada salah satu dari beberapa pilihan yang lain. Nih, kayak misal nih, yang bawa sendiri nih paling gampang. He sailed on an ocean. Jadi dia berlayar pada sebuah samudra. Tapi kan kita nggak tahu samudra apa gitu. Pokoknya sebuah samudra gitu. Beda sama yang spesifik on the Pacific Ocean. Kan udah tahu ya nih, oh ini Pacific Ocean gitu. Makanya dia pakai the. Sedangkan ini ocean aja. Kayak ini kan nggak jelas samudra yang mana gitu kan. Pokoknya samudra gitu lah. Terus yang ini, yang he will arrive on a Tuesday in July. Seminggu ada satu Tuesday, ada satu Selasa, yang mana berarti di bulan Juli. Jadi maksudnya itu he arrive on, maksudnya tuh dia bakal nyampe di hari Selasa bulan Juli, tapi kita nggak tahu Juli kapan, Juli pertama, Juli kedua, Juli ketiga bisa aja gitu kan. Makanya disebut a Tuesday in July karena hanya ini masih gamblang, gamblang tuh kebalikannya deh. Hanya tuh masih nggak jelas, ini tuh Selasa kapan gitu. Beda sama yang kiri kan, ini udah jelas. Pokoknya ini minggu pertama dari Juli. Terus yang kanan nih, Tommy will bring a book tomorrow. Maksudnya tuh bring a book tomorrow itu maksudnya gimana? Sorry. Itu maksudnya ya dia bawa buku gitu, sebuah buku, tapi nggak tahu buku apa gitu kan. Beda sama yang kiri, kok dia bilangnya the book tomorrow, berarti itu bukunya udah tahu ini buku apaan gitu. Misalnya Percy Jackson, apa Dylan kayak Milea kayak kan nggak tahu. Pokoknya ini udah tahu bukunya apaan, kamu tahu bentuk bukunya, judulnya apa gitu. Kok yang kanan ini masih antah berantah, nggak jelas, lebih general. Contoh lain tuh kayak sekolah kan. Kamu kok sekolah bilangnya kira-kira I go to the school atau I go to a school. Ini sekolah kalian ya. Coba jawab di komentar. Kalau menurut kalian, kok kalian ngomong I go to the school apa I go to a school? Ini sekolah kalian by the way. The rata-rata semua ya. Iya, benar ya. Benar. Kalau ke sekolah, I go to the school. Kenapa? Karena kalian udah tahu sekolah kalian apa. Misalnya kalian sekolah, kayak sekolah aku nih, aku SMA 1 Sidoarjo gitu kan. Ya berarti aku dulu, ya pasti aku bilang I go to the school, ya schoolnya school SMA 1 Sidoarjo gitu kan. Bukan kayak, bukan kayak apa ya, misal, kalau mau ke mall, I go to a mall. Kalau pakai itu nggak tahu kan masuk mall mana kan. Bisa aja mall Pakuan, ke mall Tunjungan Plaza atau Plaza Indonesia atau mana kan nggak tahu gitu. Tapi kalau school kan udah jelas ya, kan mau ke sekolah mana lagi kalau bukan sekolah kalian gitu. Ya jadi I will go to the school, bener banget ya. Jadi paham ya, ini penjelasannya secara easy lah gini lah. Kalian paham kan ya? Ini udah selesai nggak sih? Ini udah mau selesai tahu.
Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau nanya nggak? Apa udah paham? Kan bisa chat di chat dulu deh ya. Wah, jangan postes. Paham kan ya? Paham. Kalau ada yang misalnya aku kecepatan bahasnya atau mau nanya suatu hal kan bisa chat aja. Kalau misalnya malu private boleh, nggak akan aku baca namanya, oke? Oke, paham. Kak, kok beda fotonya sama di PJJ? Kalian tahu nggak sih yang di PJJ jadwal? Itu aku tuh, ya ampun malu banget, sumpah. Aku di foto jadwal PJJ yang di Instagram, itu kan fotonya formal banget ya. Aku tuh itu ngirim 2 kali kan. Aku ngirim 2 kali. Gitu ada yang foto lebih non formal, yang foto lebih gaya, sama foto itu aku tuh nggak baca guys. Aku tuh pokoknya ngirim foto aja. Aku kan jarang foto soalnya gitu kan. Terus yang dipasang itu yang formal itu kayak anjir, kok yang dipasang yang formal? Jadi kayak masa aku minta ganti gitu kan. Jadi kayak ya udahlah bodo amat. Itu agak aneh soalnya orangnya beda banget. Beda gimana? Kak boleh lihat video slide ketiga, 23 nggak belum sempat S. Boleh. Oke. Aku juga bingung guys. Aku juga malu kan ya. Masa aku minta editornya gantiin foto aku kan kayak enggak ya. Ini kan saya akan screenshot dulu. Atau enggak nanti aku bisa kasih PPT-nya ke mentor kali ya. Jadi kayak, aku aja mau nge-share ke Instagram aku tuh kayak malu guys, kayak aduh kenapa muka aku gini? Ini kan foto aku. Itu foto dari aku kelas 10 SMA by the way. Ya sekarang ya udah sih gitu. PPT-nya Kak, PPT-nya. Aku kasih lewat mentor kali ya. Aku soalnya, ini bisa disimpan nggak sih? Aku pakai Canva soalnya. Ini kan screenshot aja deh ya. Karena Canva aku itu gratisan guys. Mohon maaf ya. Ini kan silakan screenshot dulu. Bisa pakai link aja Kak. Oke. Gimana linknya? Aku baru pakai Canva kan. Saya kemarin tuh aku kan nyoba pakai PPT biasa gitu. Terus ada yang kasih feedback aku lewat Google Form gitu. Katanya PPT-nya itu Kak katanya kurang menarik gitu. Katanya terlalu simple. Ya udah aku buat dari Canva gini. Coba download aja. Terus ini ya share link nggak sih? Bisa ya? Download. Ya, PDF lah. Nih. Tapi download with Canva Pro, PN dulu. Aku masih nggak mau bayar guys, gitu masalahnya. Itu ada item yang premium. Ada yang premium? Mana ya? Aku kasih link aja gimana ya? Kasih link aja deh ya. Nggak apa kan ya? Ini kan feeling kan. Aku bisa share kan ini. Oke, bentar. Aku kirim nggak apa ya lewat link aja. Kayaknya. Oke, bentar. Oke, mantap jiwa. Bentar aku nyiapin quiz dulu guys. Aku stop share dulu. Aku kaget banget kan ada yang kayak paham gitu loh. Kak, kok fotonya beda? Aku jadi wah, kasih tahu banget nih.